Mas, tadi masalah anggaran yang dipersiapkan sekolah bisa melalui pergeseran, ya. Yang penting masuk pada RKAS. Peserta masing-masing sekolah mengirimkan 5 putra dan 5 putri. Bisa siswa kelas 7, kelas 8 atau campuran kelas 7 dan kelas 8. Bisa, misalnya kelas 7 semua boleh, kelas 8 semua boleh, kelas 9 tidak, atau 8. Masing-masing sekolah mengirimkan itu 5 putra 5 putri, tetapi tendanya cukup satu. Tendanya cukup satu saja, ini untuk formalitas di lapangan. Nanti kegiatan istirahatnya di mana? Kita akan menempatkan anak-anak untuk tidur malamnya itu di ruang kelas. Jadi tendanya satu. Jadi kita nanti ada tenda 40 yang peserta ditambah tenda panitia. Tendanya bisa segitiga, bisa tenda dum, terserah yang dimiliki oleh sekolah. Kalau kita menentukan tenda dum, belum tentu semua sekolah punya. Ya. Jadi malah dipakai untuk pembina ngawasi barang yang ada. Ya, nggak apa-apa. Bedanya putra putri, pembinanya kita sarankan ada putri ada putra karena kan siswanya putra putri. Iya. Iya. Kenapa kita itu minimal pembinanya 2, ada putra ada putri karena berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang nanti akan saya sampaikan. Ya nggak apa-apa lah, tendanya satu saja. Ya. Alternatif kedua kita pakai kalau cuaca tidak mendukung. Ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan alternatif yang pertama. Alternatif yang pertama itu hari pertama tanggal 16 antara jam 7 sampai jam 10 peserta datang registrasi kemudian memperoleh kapling mendirikan tenda jam 7 sampai jam 10. Kita asumsikan yang dari Tambak berangkat jam 7 dari Tambak bisa sampai di lokasi setengah 10 atau lebih mungkin. Ya. Itu. Setelah mendirikan tenda, nanti ada gladi langsung dari resik latihan upacara pembukaan. Karena skenario upacara pembukaan nanti bupati transit di balai desa. Kemudian anak-anak itu akan menjadi pagar betis dulu. Begitu bupati masuk ke tempat tenda kehormatan, anak-anak masuk ke lapangan membentuk formasi. Jadi perlu latihan. Mulai kegiatan PBB. Mulai jam 13. PBB. Pesertanya 10 anak itu komplit. Aturan PBB-nya akan kami sampaikan besok hari Senin pada pembina atau urusan kesiswaan. Ya, jadi kita ada temu teknik untuk urusan kesiswaan. Hari Senin kita rencana untuk mengundang mereka. Kita perkirakan PBB itu sampai jam 15.30. Kita buat 2 kalangan. 2 kalangan, jadi kalangan 1, kalangan 2 kan agak cepat ya. Durasi PBB antara 5 sampai 7 menit. Aturan apa yang harus ditampilkan kita sampaikan pada temu teknik. Kemudian 15.30 istirahat, pukul 16 kegiatan sosialisasi wawasan Wiyata Mandala di GOR Desa. Jadi kalau tadi PBB itu di lapangan outdoor, kemudian yang ini indoor.
pembukaan. Pukul 19 malam. Kepala sekolah peserta jambore wajib hadir. Panitia itu merencanakan untuk kepala sekolah di absen Pak dan sampai tidak hadir. Iya, itu sudah jadi pesanan Pak, sudah jadi pesanan. Iya. Kemis malam. Lengkap, dasi, topi, dan kaos tangan. Jadi tidak ada tambahan lain-lain supaya semuanya sama. Putih, biru, bawahnya terserah. Mau pakai rok atau mau pakai celana itu lengkap plus kaos tangan. Ya, yang penting putih, biru. Ketika PBB. Sarung nomor undi 1 sampai 5, saya lihat dulu latihannya. Ya, karena nomor 1 sampai 5 saya perkirakan Bupati masih di situ. Ya, agar latihannya lebih maksimal. Ya, jadi malam pertama Kamis pembukaan dilanjutkan dengan pentas budaya Nusantara yang tampil 15 sekolah. Budaya selesai, kita perkirakan selesai itu pukul 23. Anak tidur di ruang kelas. Kepala sekolah boleh cari homestay atau naik sedikit, itu kan karena keminyokan. Ikut di tenda ngajari pembina putri, kalau kepala sekolahnya putri. Ya. Pagi pukul 5.30 kegiatan senam bersama, pakai kaos olahraga masing-masing, mandi, sarapan. Kita melaksanakan jelajah kebangsaan. Jelajah kebangsaan ini kita buat menjadi 2 sesi karena harus berhenti melaksanakan Jumatan. Jadi jam 8 sampai jam 11 itu sesi 1. Kemudian Isoma Jumatan dilanjutkan jam 1 sampai jam 15.30 itu jelajah kebangsaan sesi 2. Sekolah. Ya. Jaringan sekolah. Jadi bukan berkenaan dengan jambore, terserah dengan kreativitasnya. Ya, salam Pancasila. Dengan materi Pukul 16. Bila negara dan nafsa dari BNNKB dan dari Kapolresta atau dari Dandim. Pentas budaya Nusantara. Pukul 19. Pesertanya 25 sekolah yang belum. Diperkirakan selesai pukul 23. Sabtu pagi, senam pagi. Olahraga sekolah masing-masing. Persiapan karnaval Bhinneka Tunggal Ika. Ciri jambore, yang saya beri Ibu Bapak, ciri jambore itu karnaval Bhinneka Tunggal Ika. Itu cirinya. Setelah jambore selesai, istirahat, makan siang, pukul 13 persiapan upacara penutupan. Upacara penutupan diawali deklarasi. Pelajar anti narkoba dan deklarasi pelajar tanggap bencana. Yang perlu Untuk dipersiapkan perlengkapan tenda pertama. Sekolah menyiapkan bulannya saja. Monggo panjenengan mau 1 atau 2. Nek pengen riyi-riyi ya 1 wae sing 5 ya. Yang jelas kita menyiapkan 1 tenda 1 titik. Masalah nanti
Panjenengan mau mengembangkan sendiri silakan. 1 tenda 1 titik untuk bola. Ya. Kemudian pentas budaya Nusantara itu berarti butuh rias kostum. Karnaval Bhinneka Tunggal Ika ini juga butuh kostum. Dari sekolah tadi. Hah? Ya kalau bosnya ini saya nggak tahu caranya, tadi bendahara kan menyampaikan yang penting dimasukkan di RKAS. Jadi dan ketika memilih peserta usahakan yang benar-benar sehat, karena melihat jadwalnya seperti itu. Ini kan yang asli sana, ini kan seperti ini. Jadi agar kegiatan di pagi siang harinya itu mereka stamina-nya dapat terjaga, maka kita istirahatkan di ruang kelas SD Negeri 1. So, anak membawa tikar sendiri. Tadi kepentingan pribadi kan seragam sesuai dengan kebutuhan. Pramukannya tadi belum dipakai, dipakainya pada saat penutupan pramuka. Akhirnya dipakai ketika sosialisasi sore hari kedua, hari Jumat, ketika nafsa. Kemudian ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti mau bawa dulu.